Jumpa lagi di ruang belajar Kristen Cerdas. Hari ini saya Haryadi Baskoro mau menjelaskan tentang salah satu buku yang saya tulis yang berjudul 80 Renungan Khusus untuk Lansia. Jadi ini kumpulan renungan-renungan, ada 80 renungan. Kalau buku saya yang tentang All About Healing itu renungan-renungan khusus tentang kesembuhan. Jadi ini pembacanya adalah khusus untuk orang sakit. Kemudian saya punya lagi buku kumpulan renungan tentang akhir zaman. 77 ya, 77 renungan tentang akhir zaman. Ini tulisan. Nanti besok kita akan bahas. Nah, yang hari ini saya akan bahas buku saya 80 renungan khusus untuk lansia. Penerbitnya adalah Andi Offset. Saya bersyukur karena kata pengantarnya adalah dari Pak D saya, Pendeta Edi Trimodo Rumpoko, yang menurut saya waktu itu merepresentasikan kaum lansia yang produktif ya. Karena pada waktu memberi kata pengantar ini usia beliau sudah 85 tahun dan masih sangat aktif, masih berkhotbah dan masih mengajar. Nah, buku ini sifatnya sama seperti buku healing dan yang lain-lain. Buku saya sifatnya adalah motivasional ya. Jadi ini memotivasi untuk lansia bangkit, untuk lansia bertumbuh dalam iman. Tetapi dalam buku ini juga saya memberikan isian berupa petunjuk-petunjuk praktis. Jadi di sini juga ada makanan sehat untuk lansia, kemudian ada juga olahraga untuk lansia, tips menjaga kesehatan untuk lansia dan sebagainya. Jadi ini buku ini komprehensif ya, maka subjudulnya adalah renungan yang inspiratif dan motivasi, tetapi juga komprehensif untuk lansia dan pralansia. Jadi alangkah bagusnya kalau sebelum lansia sudah membaca buku ini sehingga bisa membangun visi masa tuanya. Kadang-kadang orang sudah terlanjur lansia tapi belum siap secara iman, belum siap secara pengetahuan sehingga masa lansianya menjadi lansia yang menderita, yang sia-sia, sakit-sakitan, lalu kemudian putus asa. Nah, makanya ini perlu disiapkan ya. Nah, bersama saya Haryadi Baskoro, ayo kita bangkit ya. Baik lansianya bangkit, baik teman-teman yang belum lansia sudah siap dulu, punya visioner sehingga sampai seperti Musa 120 tahun tetap dipakai Tuhan luar biasa. Nah, buku ini itu memberikan tentu saja adalah renungan dari firman Tuhan Alkitab. Ada contoh-contoh lansia hebat ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Musa itu sampai usia 120 tahun tetap matanya tidak kabur, tetap produktif, tetap aktif. Kita melihat Abraham sampai usia 100 tahun tetap melahirkan anak perjanjian. Kemudian di Perjanjian Baru ada Nabi Hana di usia 84 tahun masih berdoa, berpuasa sehingga ketemu Sang Mesias. Nah, buku ini juga penuh dengan kesaksian karena sifatnya motivasional ya. Jadi di dalam buku ini saya mencatatkan beberapa tokoh yang dari Indonesia maupun dari luar ya. Yang di bagian belakang buku ini saya catatkan contoh-contoh orang lansia dari mancanegara yang berprestasi justru ketika lansia. Mary Baker Eddy ya, ini mendirikan surat kabar pada waktu beliau berusia 87 tahun. Bertrand Russell itu menjadi tokoh perdamaian dunia pada waktu usia 94 tahun, bayangkan. Bahkan Picasso itu melahirkan karya-karya terbaiknya di usia 90 tahun. Nah, jadi tokoh-tokoh begitu sangat banyak dan bertaburan di dalam setiap renungan ini ada tokoh-tokohnya yang itu meyakinkan kita, artinya dari Alkitab firman Tuhan, lalu kemudian dari fakta. Dan saya cantumkan juga banyak teori di situ bahwa lansia itu melemah dan sebagainya itu sudah dibantah oleh teori-teori baru bahwa sangat dimungkinkan manusia itu berumur panjang dan tetap produktif, apalagi ketika kita bersama Tuhan, bersama anak-anak Tuhan. Nah, buku ini menariknya bagi saya adalah
Pertama, saya bukan lansia, saya belum lansia. Tetapi saya menulis buku ini karena pada waktu itu, jadi buku ini saya tulis tahun 2013 ya. Itu pada waktu saya dan istri menjaga ibu saya yang sudah lansia di rumah sakit karena sakit. Sehingga beberapa minggu di rumah sakit saya membawa laptop dan disitulah saya menulis buku ini. Waktu itu Tuhan mengingatkan saya bahwa Rasul Paulus ketika di dalam penjara itu melahirkan karya-karya tulis terbaiknya. Sehingga buku ini meskipun saya tidak di dalam penjara, tetapi ketika ada di rumah sakit itu rasanya seperti terpenjara. Ternyata dari lembah kelam itu lahirlah buku tentang lansia ini. Ya puji Tuhan, jadi buku ini sudah sudah saya seminarkan di Jakarta, di Surabaya, dan di banyak tempat. Saya berterima kasih. Saya Haryadi Baskoro juga berterima kasih kepada penerbit Andi yang sudah menerbitkan ini. Dan saya berterima kasih khusus kepada Ibu Radius Prawiro, Ibu Leoni Radius Prawiro almarhum, yang membeli banyak sekali waktu itu memborong buku ini, dan karena buku ini beliau bisa ketemu dengan saya waktu itu dan berkunjung di rumah saya dan juga mendoakan ayah saya yang sedang sakit juga. Jadi buku ini mempertemukan saya dengan banyak orang dan memberkati banyak orang. Nah, kemudian yang menarik lagi ada catatan dari surat kabar nih. Jadi buku ini waktu itu saya launching ya di surat kabar, di harian lokal, di harian namanya Kedaulatan Rakyat ya. Kedaulatan Rakyat pada waktu itu tanggal 24 Desember ya. Harian ini terbit. Jadi sehari sebelumnya tanggal 23 Desember saya melonsing buku ini ditemani oleh beberapa tokoh ya. Di situ ada Pak Kemi, Daniel Sukemi, tokoh dari masyarakat Kristen Indonesia, dan beliau waktu itu sudah lansia juga, sudah 80 tahun lebih. Ada Pak Katin yang sekarang juga Pak Kemi, Pak Katin sudah almarhum. Pak Katin ini anggota DPR dan beliau waktu itu sudah lansia. Kemudian ada Pak Bambang Priyambada, ada Profesor Dr. Johan, ada Pak Pembimas, Pak Petrus, ada Pak Paulus, kemudian ada Mas Dedi Permadi ya. Waktu itu kita sama-sama melonsing ya buku saya Haryadi Baskoro tentang renungan lansia. Ini kita launching di Harian Kedaulatan Rakyat, dan itu sebagai kado Natal ya. Sebagai kado Natal, nah ini beritanya ditulis bahwa kado Natal mengajak lansia untuk tetap produktif. Ya, seperti itu. Jadi ini sempat dimuat di media dan diketahui banyak orang bahwa buku ini adalah salah satu bagian dari kegerakan. Dan ini saya berharap ini menjadi satu tonggak ya, satu tonggak bagi kekristenan untuk tidak hanya menjadikan lansia itu menjadi objek pelayanan yang pasif. Karena kalau kita lihat dari Alkitab firman Tuhan, dan kalau kita lihat dari fakta-fakta hari ini, sebetulnya lansia ini banyak dipakai Tuhan. Banyak bisa produktif dipakai Tuhan. Ketika menjaga kesehatan dan ketika hidup dengan pikiran yang bagus, tidak stres, tidak depresi, tapi kemudian punya iman, kehidupan doa, lalu visi yang kuat, maka sudah terbuktilah di dalam buku ini. Ada banyak kesaksian dan ada banyak teori juga dan banyak dasar firman Tuhan bahwa sampai putih rambut kita, bukan hanya Tuhan menolong, tapi Tuhan tuh memakai manusia-manusia, anak-anak Tuhan yang sudah lansia tetap produktif, tetap dipakai Tuhan, berdampak dahsyat. Kita tidak boleh kalah dengan Picasso, dengan Bertrand Russell, dengan ya tokoh-tokoh yang sudah hebat itu. Kita anak Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Oke, salam cerdas.